Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di kelas pengantar teknologi informasi di sesi 10. Kali ini kita akan belajar tentang multimedia dan virtual reality ya. Oke. Nah, yang pertama yaitu pengertian multimedia. Apa sih multimedia itu? Multimedia adalah interaksi antara teks, gambar, animasi, dan video. Menurut Perry dari tahun 1994. Nah, ditinjau dari kata pembentukannya, multimedia berarti melibatkan berbagai media ya, termasuk teks, gambar, animasi, video, dan sebagainya. Nah, selanjutnya aplikasi multimedia itu bisa berupa apa aja? Bisa berupa presentasi, entertainment, edukasi, penyajian informasi, telekonferensi ya. Nah, itu juga sudah termasuk ke dalam aplikasi multimedia. Nah, selanjutnya komponen multimedia itu kita harus menentukan apa aja sih ya pada komputer kita gitu untuk menunjang multimedia ini. Nah, untuk menunjang multimedia ini sound card atau VGA card. Semakin multimedia Semakin multimedianya itu ataupun projectnya semakin kompleks ataupun berat gitu ya, maka VGA card ataupun sound card yang kita butuhkan itu harus semakin di-upgrade untuk spesifikasinya gitu. Terutama VGA card yang memang untuk dari segi visual dan grafik ya, itu sangat dibutuhkan VGA card gitu. Nah, mungkin untuk sound card ini lebih ke sound ya, yang dimana ketika kita memproduksi lagu ataupun musik ingin jelas gitu, pastinya kita butuh sound card yang memang bagus ya. Ini saya bicara tentang sound card dan Vega card eksternal ya, bukan onboard. Jadi kalau misalnya onboard ya pastinya bawaan dari komputer atau laptop teman-teman gitu. Nah, untuk eksternal pastinya teman-teman butuh PC ya, PC atau spesifikasi yang memang tinggi gitu. Tergantung dari teman-teman mau memproduksi apa, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada peralatan multimedia yang lainnya yang dipakai membangun aplikasi multimedia. Kita bisa pakai LCD proyektor, recorder, kamera digital atau video, ya, terus scanner, speaker, mikrofon, CD. Oke. Selanjutnya di sini ada elemen multimedia. Elemen multimedia itu ada berbagai macam yang di mana tadi sudah disebutkan pada awal bahwa multimedia itu termasuk teks, video, audio ataupun sebagainya yang disatukan ya. Nah, teks merupakan bentuk media yang paling umum digunakan menyajikan informasi baik model baris, perintah ataupun ini kepotong ya. Ya ataupun perintah lah gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak ada teksnya sama sekali, ya kita juga bakal bingung ya, ini merujuk kemana gitu. Ya, contohnya aja kayak presentasi ini gitu, di mana kita memerlukan gambar, teks, dan sebagainya. Lalu ada audio. Audio merupakan media ampuh untuk menyajikan informasi tertentu. Ya, suara pada komputer disimpan dengan berbagai format, ada MIDI, WAV, MP3, MMA, dan lain-lain. Banyak ya. Kalau misalnya kita recording suara dan sebagainya itu ada berbagai format. Oke, selanjutnya elemen selanjutnya ada gambar ya. Nah, di sini untuk gambar itu format penyimpanan gambar kita antara lain BMP, CDR, GIF, JPEG, PNG, TIF, PCX. Tuh. PCX bukan motor ya, tapi ini lebih ke format gambar. Nah, selanjutnya berbagai perangkat lunak untuk membuat atau mengedit gambar antara lain Adobe Photoshop, CorelDRAW ya, Adobe Illustrator, Fireworks Paint dan lain-lain banyak sekali untuk kalian mengedit gambar ataupun foto gitu. Nah, selanjutnya ada animasi utama kalau misalnya di media ataupun multimedia itu kan berarti multi ya. Jadi semua elemen media itu harus lebih dari satu ya. Jadi di sini animasi merupakan ya tambahan ataupun lebih interaktif lagi. Kalau teman-teman mau membuat sebuah media, teknik untuk membuat gambar bergerak ya. Di sini contoh aplikasi sederhana membuat animasi
menggunakan ULED ataupun Adobe Flash, teman-teman bisa menggunakan animasi tersebut, gitu ya. Nah, untuk sekarang ini ada, kalau misalnya teman-teman mau buat suatu media, teman-teman bisa pakai Canva, ya kalau misalnya teman-teman nggak punya ataupun nggak ada komputer yang memang mumpuni untuk ngedit, teman-teman bisa cek canva.com ya. Bentar. Nah, teman-teman bisa cek di Canva ya, canva.com. Di sini teman-teman bisa edit ya, edit apa namanya? Edit langsung. Sini ada contoh ya. Ada sosial media, ada untuk marketing dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengedit secara instan kalau sekarang ya di versi web. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak punya si basic skill ataupun eh, untuk desain, teman-teman bisa cek di sini untuk inspirasi ya, untuk inspirasi dan sebagainya bisa di sini. Ya, sekarang udah banyak banget lah. Bukan hanya Canva, mungkin teman-teman sudah ada ataupun sudah pernah membuat suatu media ataupun multimedia sendiri. Nah, kalau misalnya lebih ke ekspor ya, teman-teman pastinya harus dari nol ataupun buat sendiri gitu ya. Nggak harus dari template ini. Tuh, karena ini tool-toolsnya juga udah dipermudah ya untuk zaman sekarang itu, dan juga teman-teman nggak perlu punya hmm, apa namanya PC yang spesifikasi tinggi dan sebagainya. Namun teman-teman masih bisa membuat media seperti ini atau konten seperti ini. Itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke video ya. Aplikasi sederhana untuk membuat film dengan format Adobe Premiere, Windows Movie Maker ya, teman-teman yang memang mungkin mau buat konten atau lain sebagainya berupa video, teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi, ataupun teman-teman yang punya Android ataupun iOS bisa mendownload juga di handphone. Walaupun memang fitur-fiturnya terbatas gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke virtual reality, yang dimana ini juga masuk the next ya, multimedia gitu. Nah, virtual reality itu apa sih sebenarnya? Nah, teknologi VR yaitu teknologi yang mungkin seorang melakukan suatu simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana tiga dimensi atau 3D sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat ya. Digunakan pada perancangan game, arsitek, insinyur, pilot, dan lain sebagainya. Ya, jadi pada mulanya virtual reality ini digunakan untuk sebuah simulasi. Tuh. Ya, misalnya teman-teman mau praktek tentang merakit komputer gitu. Nah, nantinya kita nggak perlu membutuhkan sebuah komputer langsung, namun eh, kita bisa masuk misalnya ke dunia virtual yang memang di sana ada objek sebuah komputer yang bisa kita gerak-gerakan gitu ya. Yang tentunya untuk saat ini kemungkinan VR masih terbatas dan belum sefleksibel itu. Nah, namun dan juga headsetnya yang masih sangat mahal seperti Oculus ya, terus dan lain sebagainya, pokoknya masih sangat terbatas untuk kita jajahi. Namun VR ini tentunya akan menjadi sebuah teknologi di masa depan. Oke, nah perangkat VR yang pada zaman dahulu ini masih berupa glove ya, yang dimana di sini kita harus pakai sarung tangan, dan sarung tangannya harus ada beberapa apa di situ kabel-kabel ya dan sebagainya, ini untuk sensor dan sebagainya. Nah, untuk sekarang ini sudah menggunakan apa ya, handset gitu ya, handset VR yang memang udah di-upgrade. Nah, ini untuk cikal bakal dari VR ya. Nah, terus ada perangkat VR nih yang sekarang udah marak untuk contohnya di dunia game atau yang lain sebagainya. Contohnya ada Sony PlayStation VR ya. Untuk VR ini bisa teman-teman gunakan untuk bermain game mungkin di PS4. Terus ada Samsung Gear VR, ada LG, Homido, Razer, dan Oculus. Teman-teman bisa cari aja. Oke, nah ini cara kerja virtual reality. Teman-teman bisa cek gambar di sini.
ini VR ya, dimana ini misalnya pakai pakai background ataupun ini ya, apa namanya, green screen dan langsung ditampilkan di dalam komputer di sini. Nah, ini mungkin untuk peragaan apa ya, terjun payung atau apa itu. Jadi nggak perlu kita terjun payung dan sebagainya untuk mencoba atau mengetahui bagaimana pengamanannya. Namun di sini sudah dibuatkan untuk simulasinya menggunakan headset VR ini. Ya, itu salah satu eh, kinerja ataupun manfaat dari VR ya. Nah, di sini cara kerja virtual reality yang pertama pemakai melihat suatu dunia semu ataupun dunia virtual lah yang sebenarnya adalah gambar-gambar yang bersifat dinamis gitu. Pada dasarnya memang gambar-gambar atau objek yang didesain namun bisa berpindah-pindah ataupun dinamis. Nah, melalui perangkat headphone yang atau speaker, pemakai dapat mendengar suara yang realistis ya. Jadi ada beberapa juga VR hanya VR aja, terus ada yang memang bisa menggunakan wildcard atau gerakan ya pemakai. Ada juga yang bisa mencium aroma ataupun pendengaran yang memang benar-benar mirip gitu. Namun untuk saat ini itu terbatas pastinya. Nah, selanjutnya ada pemakai seolah merasakan sedang berada pada situasi baik secara fisik maupun psikologis. Ya, jadi kita ada di dunia virtual lah gitu ya, bukan di dunia nyata kita gitu. Nah, contoh penerapan aplikasi VR itu bisa untuk manufaktur ya, arsitektur, militer, kedokteran, penelitian atau pendidikan, hiburan. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya mau apa namanya, penelitian ya, penelitian tentang VR, teman-teman bisa juga melihat apa namanya, penelitian-penelitian sebelumnya ataupun yang sebelumnya tentang VR gitu. Nah, untuk daftar-daftar ini teman-teman bisa jadikan ide untuk pengembangannya gitu. Oke, nah untuk VR sih sebenarnya dibuat di mana aja ataupun menggunakan software apa aja mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Nah, terus di sini ada efek negatif dari VR itu sendiri. Di sini ada orang yang terlibat dalam penggunaan sistem ini kerap mendapat gangguan yang disebut cyber sickness ya. Jadi ketergantungan terhadap dunia virtual ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman menonton film anime mungkin yang Sword Art Online ataupun apapun itu yang memang udah kecanduan sekali gitu ya, udah nggak peduli sama dunia realitasnya dan hanya peduli di dunia VR gitu. Nah, itu ada juga, terus penderita akan merasakan ketegangan mata dan bahkan rasa pusing ya. Jadi kalau misalnya secara terus-menerus pastinya eh, secara fisiologis akan mendapatkan suasana yang memang kita tuh terkadang nggak tahu bahwa ini tuh dunia virtual ataupun dunia nyata. Ya, nantinya dari VR ini akan ada beberapa upgradean-upgradean ataupun jenis-jenis dari VR. Nah, di sini ada perbedaan VR, AR, dan MR. Yang dimana masing-masing ini yaitu tentunya berhubungan memang dengan reality ya, virtual reality. Nah, kalau misalnya VR di sini ya, atau realitas virtual itu menghadirkan dunia virtual di depan mata kita dan membuat kita berpikir itu nyata. Sebenarnya dunia game adalah realitas virtual ya, yang tipikal. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman main PUBG, main FF lah, atau Fortnite segala macam, itu udah virtual gitu. Udah bukan di dunianya kita lagi. Nah, namun gimana kalau misalnya kita masuk ke dalam dunia game tersebut gitu, menggunakan handset dan langsung praktek di situ ya, yaitu kita bisa menggunakan yang namanya virtual reality. Nah, misalnya contohnya di sini ada seorang yang memakai headset VR ini ya, VR ini. Nah, di sini ada suaranya, ada untuk matanya, ada untuk pergerakannya. Nah, di sini sedang bermain game archery atau panah ya di sini. Jadi kita seolah-olah memanah sesuatu walaupun kita nggak pegang panah tersebut. Jadi langsung di dunia VR-nya gitu.
Nah, untuk VR ini mungkin ada beberapa juga yang membutuhkan kamera ini nih, kamera-kamera ini ya untuk eh, apa sensor tambahan gitu, agar kita bisa merasakan sesuatu ataupun penciuman sesuatu dan sebagainya. Nah, selanjutnya oke, untuk VR sendiri saya jelaskan dulu sampai akhir. Nah, untuk selanjutnya ada AR ya. AR itu augmented reality, memindahkan dunia virtual ke dalam dunia nyata. Wah, ini lebih upgrade lagi. Contohnya, teman-teman pastinya tahu game Pokemon Go yang memang rilis oleh Nintendo pada tahun 2016. Ya, memang itu viralnya sebentar ya. Namun, ya itu adalah salah satu contoh dari penerapan AR ya. Game ini dasarkan pada teknologi AR, ya. Pemain dapat menemukan elf ataupun Pokemon di lingkungan nyata melalui layar ponsel, lalu menangkap atau bertarung dengannya. Nah, jadi yang mungkin teman-teman sudah pernah main Pokemon Go, nah itu adalah salah satu contoh penerapan dari VR, AR maksudnya. Nah, adapun untuk AR sendiri kita juga bisa memakai sebagai petunjuk ya dan sebagainya. Salah satu penelitian saya juga menggunakan AR, salah satunya yaitu untuk petunjuk jalan. Itu juga bisa digunakan. Nah, untuk Google dan ya untuk Google Map untuk sekarang juga sedang mengembangkan AR-nya ya, AR map-nya yang dimana kita bisa kalau kehilangan arah kita bisa arahkan langsung ke jalan dan akan muncul gambar objek 3D yang dimana mengarahkan ke suatu tempat. Yaitu konsepnya eh, di teknologi AR ya. Nah, selanjutnya ada mixed reality. Di sini campuran ya, realitas campuran adalah kebalikan dari AR. Nah, kalau AR kita hanya bisa menggerakkan gerakan di layar handphone ataupun di tablet dan sebagainya. Namun untuk MR ini yaitu memasukkan dunia nyata ke dunia virtual loh. Dimana jadi kedengarannya hampir sama tapi perbedaannya sangat besar karena lebih mudah untuk menemukan dunia virtual ke dalam dunia nyata ya. Misalnya dunia gaming yang menampilkan sesuatu yang virtual pada gambar nyata. Contohnya seperti ini, ada Windows yang bisa kita gerak-gerakan ya. Kalau misalnya teman-teman sering nonton Iron Man tuh ya ataupun film-film teknologi lainnya yang menggerak-gerakan hologram dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gerakkan di mixed reality ini. Walaupun memang masih membutuhkan apa namanya membutuhkan handset ya seperti VR gitu. Namun ini langsung ke realitinya. Oke, selanjutnya ada metaverse. Nah, ini baru-baru ini metaverse ini sangat viral ya. Em, Seperti yang dijelaskan ataupun Mark Zuckerberg dari Facebook mengumumkan bahwa mereka mengganti namanya menjadi Meta yang memperkenalkan juga Metaverse. Nah, Metaverse ini adalah jaringan luas dari dunia 3D dan simulasi real time yang diberikan secara terus-menerus dan mendukung kontinuitas identitas objek sejarah pembayaran dan hak serta dapat dialami secara bersamaan oleh jumlah pengguna yang tak terbatas secara efektif. Masing-masing rasa keadaan dengan individu. Nah, contohnya dari Metaverse ini yaitu gabungan dari semuanya. Teman-teman bisa menggunakan handset lalu masuk ke dunia VR ya. Tentunya Metaverse ini menggunakan realitas virtual reality, bahkan juga bisa masuk ke dalam mixed reality tadi. Gitu. Jadi pokoknya bebas gitu. Dan di dalam Metaverse ini salah satunya memang menggunakan VR juga ya. Dan nantinya di sini ada teman-teman cek ada pembayaran. Pembayaran kemungkinan bakal menggunakan aplikasi teknologi cryptocurrency. Yang dimana cryptocurrency ini terdesentralis ya, jadi bebas gitu. Teman-teman mau jual beli apapun di dalam metaverse gitu, di dalam dunia virtual. Nah, untuk virtual-virtual sekarang seperti misalnya NFT yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya, eh, NFT ini bakal masuk ke dalam dunia metaverse yang dimana kita bisa beli rumah secara virtual, lalu alat-alat virtual dan sebagainya, yaitu
berbentuk NFT tadi gitu. Jadi NFT ataupun gambar ataupun suatu objek yang bernilai atau bervalue ya, menggunakan pastinya cryptocurrency untuk base dari currency-nya di metaverse. Nah, itu ya untuk metaverse juga contoh dari virtual reality atau the next multimedia lah intinya gitu. Oke, nah lalu gimana sih kita membuat suatu mau buat nih virtual reality ataupun augmented reality dan mixed reality. Nah, teman-teman memang ada beberapa apa namanya? Ada beberapa tools ya yang memang sering digunakan. Misalnya kalau misalnya virtual reality, teman-teman bisa menggunakan Unity 3D ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Unity ya untuk membuat AR ataupun VR, namun tentunya ini akan sangat membutuhkan spesifikasi komputer teman-teman yang sangat tinggi ya, yang dimana AR dan VR ini teman-teman bisa menggunakan Unity 3D salah satunya atau Unreal Engine ya, ataupun Unreal Engine yang dimana ini adalah next ya untuk games terutama ataupun uh, mixed reality pun ataupun AR juga bisa di sini ya. Dan pastinya Unreal Engine ini adalah salah satu top lah untuk grafik gitu. Namun ya pastinya ini sangat membutuhkan apa ya? Membutuhkan banyak sekali ini ya spesifikasi tinggi dari teman-teman itu sendiri. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak punya spesifikasi tinggi, teman-teman bisa membuat augmented reality ataupun virtual reality sederhana di AirJS. Nah, AirJS ini yaitu base-nya dari JavaScript, ya, framework dari JavaScript. Teman-teman bisa pelajari di sini untuk AR-nya. Oke, ini ada bermasalah ya. Nah, contohnya teman-teman mau buat AR seperti ini ya, untuk di AirJS ataupun di yang lainnya. Pokoknya selain AirJS ataupun Airframe itu ada juga ya. Nah, ini eh, lalu Airframe, FrameJS. Nah, ini untuk pembuatan AR ya teman-teman bisa pelajari di sini. Untuk dokumentasinya lengkap, teman-teman bisa pelajari aja. Tuh ya. Nah, di sini udah ada dari getting started, instalasi ya, VR, web VR dan sebagainya. Sini teman-teman bisa gunakan. Oke, nih kit selanjutnya kita masuk lagi. Oke, mungkin sudah ya. Untuk pertemuan kali ini teman-teman bisa coba-coba aja di Airframe ataupun AirJS yang tadi saya gunakan, yang sudah saya gunakan juga untuk pembuatan aplikasi augmented reality. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.